dunia ini tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian kalau yang dijadikan sulung number one bangsa Israel yang terlahir dari daging dan darah, tapi justru jadi pecundang manusia-manusia yang radikal di bumi ini, sebab mereka pun menolak proses jalan salibnya untuk menjadi manusia baru. Mari kita telusuri. Sesungguhnya, apakah yang menjadi penyebab dunia ini tidak pernah terjadi keadilan, tidak ada damai, sehingga Tuhan harus turun sendiri untuk memberikan terang yang sungguh dan gamblang? Nah, masalahnya, benih di dunia ini adalah kejahatan, sudah berbuah dan penuh dengan kejahatan. Karena Tuhan masih merasa sayang, maka diberi kesempatan sebelum dunia ini diakhiri dengan memanggil Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman menjadi benih untuk Tuhan berurusan dengan dunia ini karena Bapak Abraham. Tetapi waktu Bapak Abraham dipilih untuk supaya berpihak kepada Tuhan, masih ada individualnya yang harus diproses, karena individual itu berpihak kepada dirinya sendiri. Keegoannya itu ada dan diproses dari mulai memberi kurban yang tidak diterima oleh Allah sampai akhirnya diproses memberi kurban yang diperkenan, yaitu kurban dari Ishak yang tulus dengan rela dan legowo dipersembahkan oleh Abraham. Nah, dari saat itulah Abraham menyandang sebutan sebagai bapak orang beriman, patokan bagi iman di bumi ini. Kemudian waktu perjanjian itu Tuhan berkenan melalui Ishak, sehingga Tuhan menyertai Ishak sampai dia mandul tidak punya anak. Terjadinya egonya juga karena anak, Abraham juga karena keturunan, sehingga dilulu atau digunggung keturunannya sampai seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Bayangkan, bila mana bisa menghandlenya. Anaknya dua, Ismail dan Ishak saja sudah terjadi saling bersaingan, penindasan antar saudara, terjadi masalah, sudah problem, sehingga Hagar dan Ismail pun diusir. Nah, bapaknya orang beriman pun tidak bisa menghandle Abraham ini. Keturunan masih dua saja sudah terjadi pertengkaran, tidak berbeda dengan keturunan Adam yang dua saja bunuh-bunuhan. Nah, itulah benih kejahatan itu dari manusianya. Tapi Tuhan itu bersabar, terus disertai, terus diproses. Maka di dalam individual perlu menjalani salibnya yang pertama, karena dari benihnya. Akhirnya sampai Ishak pun tersandung dengan keinginan melalui keturunan. Dilulu juga terjadi kembar, Yakub dan Esau. Ketika Ishak harus masuk masa hari perhentiannya untuk berbuah-buah roh, mentalnya, karakter kerajaan lebih dulu. Tapi jenuh manusia itu ternyata justru tidak kuat, tidak tahan. Meskipun segala sesuatu dicukupi, tidak ada tantangan hidup, tidak ada pergumulan hidup, tidak berperkara, tidak perlu berperang. Masuk hari perhentian Ishak itu, masa untuk menanti, semua sudah tersedia. Istri yang bijak dan cantik dan cekatan mendampingi Ishak. Banyak budak-budaknya, banyak ternaknya. Nah, masih kesepian. Kalau Tuhan sudah berjanji, justru keinginannya jadi menggebu untuk digenapi, tidak menanti buah roh yang terjadi. Nah, ini problem. Kalau manusia itu menolak jalan salib, memilih untuk diberkati, tidak akan pernah menjadi puas yang di dalamnya ini, jiwanya ini, karena terhalang oleh individu keinginan dagingnya ini. Jiwanya itu pasti kalah, tidak ada pengharapan untuk berbuah rohnya itu, tertindas dan akhirnya sampai mati. Satu saja yang tidak dipunyai, pasti itu yang diangen-angen, yang dirindukan, yang diharapkan, persis sifat Adam dan Hawa. Nah, dari Yakub yang dipilih pada waktu muda dan bujang, Yakub ini berkenan di hadapan Allah. Tapi waktu dia masuk pelarian dan mulailah problem itu terjadi. Jatuh cinta kepada Rahel. Jadi pengharapannya untuk mendapatkan Rahel, bukan lagi ke Allah. Kalau sudah mengingini, terus itu yang dikejar sampai harus dimiliki. Dari nenek moyangnya Bapak Abraham sampai Ishak, seperti itu pula Yakub. Meskipun sudah diberi Lea, dia kuat untuk menanti karena untuk yang diharapkan. Tapi kalau menanti sesuatu janji Tuhan, tidak tahan untuk menunggu lama. Egonya itu loh yang semakin menjadi-jadi. Manusia itu apapun yang diberi, itu pasti hal lain yang diingini.
Nah, apanya yang membuat bangsa Israel itu bermasalah? Karena inilah bibit dari tabiat Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangnya. Sebagai manusia dibawa sampai hari ini tabiat itu, sifat itu. Sehingga dunia ini tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian kalau yang dijadikan sulung number one bangsa Israel yang terlahir dari daging dan darah tidak menerima proses salibnya untuk menjadi manusia baru, tapi justru jadi pecundang manusia-manusia yang radikal di bumi ini, sebab mereka pun menolak jalan salibnya. Seperti yang sudah saya terangkan tentang 4 kuda-kuda, justru jadi mencipta orang beriman meskipun menerima janji tapi tidak rela berjalan salib, sehingga menjadi radikal, tidak tahan mendukung mereka yang radikal. Sifatnya itu loh, maka menggali lubangnya sendiri akhirnya. Memang harus diakui saat itu yang dekat kepada Allahnya itu hanya dari bangsa Israel, sehingga menerima hikmat dan pewahyuan berkat yang jasmani bagi arti hidup fana. Tapi itu pun sudah menjadi masa lalu. Setelah Yesus datang, mereka itu sudah tidak pernah mendapat pewahyuan lagi, karena Yesus itu membawa masuk ke dalam terang yang sungguh, bukan terang yang sementara. Itu bisa menembus kejiwaannya yang di dalam. Nah, sejak saat itu tidak pernah ada bangsa Israel menerima pewahyuannya selain para rasul, murid Yesus, dan umat Nasrani yang mempunyai karunia kenabian. Baca di dalam Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Untuk bisa menjadi nyata apa yang diinginkan, maka Yakub rela bekerja keras. Tetapi semuanya itu ada motivasi sebagai bayangan gelap Yakub yang tidak kelihatan. Sepertinya tulus dan jujur dengan segenap kekuatannya. Tentu saja motivasi bagi egonya sendiri. Itulah bayangan gelap orang beriman ketika datang hikmat dari Tuhan dengan segenap perbuatan. Di balik kejujuran dan ketulusan ada kecurangan dari mental Yakub. Sifat akal-akalannya, liciknya itu, kalau mendapat sesuatu dari Tuhan, mengambil keuntungan dari rahasia yang diberi Tuhan. Jadi tidak seperti curang, tapi ada rekayasa, itu membuat orang dendam. Nah, ini benih dari Yakub yang sampai sekarang diteruskan oleh keturunannya. Baca Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf ini mempunyai karunia mimpi, penglihatan yang diwahyukan. Bahkan dia mempunyai karunia untuk mengartikan. Berbeda dengan Yakub dalam menerima pewahyuan, namun Yakub tidak bisa mengartikan. Dan kelebihan Yusuf itu dari tidak bisa mengartikan sampai bisa mengartikan. Tapi karunia dalam hal mengartikannya itu kurang mendalam, masih dalam satu dimensi, berguna untuk kehidupannya sekarang, belum masuk ke dalam pemahaman kejiwaan, untuk menjadi pedang bermata dua, menjadi proses mental. Sehingga karunia pewahyuannya itu bukan untuk mendewasakan mental dan memahami hal spiritnya, tapi justru menjadikan saudara-saudaranya itu iri, dendam, bahkan sampai menjadi radikal. Sehingga dari jejak Abraham mewarisi watak egois, dari jejak Ishak mewarisi kepentingan hidup, dan dari Yakub mewarisi motivasi saat menerima pewahyuan dan karunia. Maka Yusuf mengajarkannya kepada Firaun sehingga membuat Firaun menjadi bengis, mewarisi ilmu dari Yusuf, dan semua itu tidak disadari oleh masing-masing individu umat pilihan. Maka tidak heran kemanapun bangsa ini berada, di situ mesti terjadi radikal dan teror. Apakah Tuhan yang salah memilih bangsa Israel pada mulanya? Bukankah Tuhan sudah mengatakan bahwa semua manusia itu terjadinya dari bibit benih kejahatan karena dosa Adam dan Hawa? Sehingga kejahatan itu bukan karena suku maupun bangsa, maupun bertuhan maupun beriman dan tidaknya, tapi karena manusiawinya itu loh. Oleh karena kasih Tuhan sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu turun ke dunia ini. Tetapi karena dunia ini sudah masak dan matang kejahatannya, sehingga dibunuhnya Mesias itu. Bahkan bagi mereka yang merasa bisa lebih benar dan lebih baik daripada Yesus, berani menggantikannya. Bukankah sudah diberikan contoh Abraham, Ishak, dan Yakub? Begitu banyaknya juga para nabi. Tidak bisa menjadi teladan untuk menuju jalan yang tidak radikal, yang tidak dengan perang untuk menuju perdamaian, tidak dendam, tidak mempunyai egois, motivasi, dan kepentingan itu tadi. Terus kembali ujung-ujungnya berjalan secara pentagram, karena dasar pondasi yang mereka bangun itu adalah piramid multi level. Tapi sampai hari ini bangsa Israel mempunyai sifat yang seperti ini, sehingga dunia ini tidak akan pernah damai kalau bangsa Israel yang menjadi penguasa, yang menjadi otaknya, yang menjadi dalangnya bagi bangsa-bangsa. Sehingga Tuhan Yesus sendiri turun ke dunia. Lihat saja pada waktu Yesus diadili, penguasa daerah saja mencuci tangannya, tidak mau dilibatkan, menyerahkan kepada para rabi dan para imam itu. Kalau sudah merencanakan sesuatu, ngeyel, pasti tidak akan menyerah. Seperti sikap nenek moyang mereka, sudah tidak peduli untuk membedah secara adil. Harus seperti yang sudah direncanakan dan ditargetnya. Nah, di sini yang terhempas dampaknya adalah umat beriman yang mengikut
dan percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub serta kepada Musa. Walau sudah menjadi pengikut Kristus, bahkan mempunyai kesaksian pribadi, namun kesaksiannya belum terjadi manunggal di dalamnya. Yesus itu masih menjadi saksi di dalam kehidupan mereka, masih bisa terseret karena pemahamannya menilai yang di luarnya saja, sehingga seperti yang dinubuatkan di kitab Wahyu, meskipun hidup dasar iman Kristus dan sudah mengalami kesaksian pribadi, tapi tidak memahami yang secara pandangan rohnya, terseret kehidupan seperti Yusuf, sehingga di luar bangsa Yahudi itu perannya disugestikan seperti Firaun. Nah, tapi lihat, Firaun itu sesungguhnya menyerahkannya kepada Yusuf, meskipun Yusuf bukan raja, tapi lebih berkuasa daripada Firaun. Nah, karena mereka pun belum bisa membedah yang lebih dalam lagi, ilmunya tidak lebih daripada bangsa Israel, padahal perjanjiannya sudah diperbarui melalui Yesus, yaitu bukan dasar iman Bapak Abraham, tapi sebagai dasar yang benar, dasar kasih dalam perjanjian baru. Orang beriman seperti kemasukan cacing bulu kuda di otaknya, sehingga pengikut Kristus itu sendiri tidak bisa diperbarui untuk menilai mulai dari rohnya, bukan dari perkaranya, maupun bukan dari sejarahnya, mengikuti pandangan rohnya. Karena di dalam perjanjian lama itu memang hal jasmani diberikan kuasa kepada bangsa Israel, tapi waktu Yesus turun, perjanjiannya itu sudah diperbarui, jadi tidak lagi untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Perjanjian itu bagi jiwa, umat Tuhan yang sudah menyalibkan individualnya. Terlebih lagi di akhir zaman ini, bangsa Israel sudah jelas-jelas bahwa yang Israel sejati bukan dari keturunan darah dan daging, tapi dari iman dan pengharapannya. Nah, kemudian sudah digenapi oleh Yesus, menjadi seperti agama-agama lain pun terseret semuanya, karena mereka masih tidak bisa memegang erat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ini, karena belum bertemu dengan Roh Kudus untuk menerangi, membedai perjanjian bagi iman dan pengharapan yang benar. Padahal kealahan itu sudah diwujudkan sebagai manusia. Yesus, pemerintahannya bukan lagi mempunyai standar seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi standar Yesus berjalan salib, Yesus yang adalah dasar kasih. Dan Yesus menjanjikan bahwa Allah itu kemudiannya adalah roh untuk melibatkan pemerintahan, sehingga bukan lagi standar manusiawinya, tapi standar karena kasihnya yang ada di dalam manusia itu. Merekalah yang menjadi bangsa pilihan, karena di bumi ini ada kasih. Baca Roma 2 ayat 11-16. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bagi orang yang memanggil-manggil Allah datang ke bumi ini pada masa akhir zaman ini, kalau tidak melalui jalan salib, sebab akan menjadi lebih celaka, maka tidak akan terjadi dasar kasih. Dan kasihnya itu bukan karena emosi, ambisi, namun datang dari pengorbanan. Artinya salib kan mengalahkan individual, rela kalah untuk menjadi pemenang. Saya mengingatkan khususnya bagi bangsa di Nusantara yang berani menyandang sebagai umat beriman secara mayoritasnya.
namun yang diperhadapkan kepada Allahnya, bukan untuk minta pertolongannya, tapi mengatasnamakan agama, justru ingin menjadi sebagai penguasa atas dunia ini. Kok semakin mendatangkan hukum, kutuk, dan tuntutan, bahkan lebih parah dari bangsa yang tidak beriman karena salah memahaminya. Dan Mesias yang dinantikan di akhir zaman itu bukanlah melalui seseorang, namun melalui suara kebenaran yang mengingatkan dan yang menyatakan untuk yang baik dan yang benar dipisahkan dari yang jahat. Amin.